rencana Oma. Semakin hari kondisi Daniel pun mulai membaik, perban yang menutupi kepalanya bahkan mulai dilepas walaupun sekarang kepalanya menjadi botak akibat operasinya. Tapi tetap saja tidak mengurangi paras ketampanannya. Toh nanti juga akan lama-kelamaan akan tumbuh lagi rambutnya. Amelia juga bahkan sering menjenguknya, kadang Amelia juga bermalam di rumah sakit untuk sekedar menemani kekasihnya itu. Dan 5 hari sudah Daniel berada di rumah sakit itu dan kini ia sudah dibolehkan untuk pulang. Karena masa pemulihan tergolong cepat, jadi dokter pun mengizinkannya pulang. Kekasihmu tidak ikut mengantarmu pulang, San? Ucap nenek cantik yang kini sedang duduk di sofa ruang inap Daniel. Hari ini ia ikut Sonya menjemput Daniel keluar dari rumah sakit. Sedangkan suaminya ke perusahaan membantu Darwin memantau perusahaan yang dikelola oleh Daniel selama Daniel tinggalkan sakit. Tidak, Grandma. Dia lagi mengikuti tes bahasa untuk keperluannya masuk ke universitas. Jawab Daniel cepat. Memang dia mau kuliah di mana sampai mengikuti ujian bahasa? Tanya sang nenek. Ke London, Grandma. Dia mau masuk Universitas Imperial College yang berada di London. Jawab Daniel. Loh, bakalan Eldran dong? Tanyanya. Tidak apa-apa, Grandma. Aku akan tetap menunggunya. Ucap Daniel mantap. Kalau seandainya dia terlalu lama. Tidak perlu sampai kau menunggunya, masih banyak wanita lain yang mengantri datang padamu. Kamu itu kaya hartamu, bahkan tidak akan habis sampai 7 turunan. Usiamu juga sudah cukup matang, San, dan juga Grandma mau lihat kamu menikah lebih dulu. Mumpung Grandma masih ada umur. Kalau kau menunggunya, mau sampai kapan? Kau keburu ubanan seperti grandpamu itu. Kalau misalkan Grandma menjodohkanmu saja dengan cucu teman Grandma, apa kau mau, San? Tanya sang nenek pada cucunya. Daniel hanya diam tanpa memberikan jawaban apapun pada sang oma. Ia saat ini hanya ingin Amelia saja. Hanya gadis itu, tidak ada yang lain. Bahkan sampai berapa lama pun waktunya Daniel sanggup menunggunya. Jika dia sampai tidak bersatu dengan gadis itu, hanya satu jawabannya. Itu karena sebuah takdir yang tidak mengizinkannya. Grandma, sebaiknya masalah itu nanti saja ya kita bicarakannya. Aku sudah tak tahan ingin segera keluar dari tempat membosankan ini. Jawab Daniel cepat. Ya sudahlah, San. Grandma hanya sekedar memberikanmu nasihat saja. Timpal sang nenek. Sudah beres semua kan, Bi? Tanya Sonya. Sejak dari tadi, ia hanya diam tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sesekali ia pun sambil membantu pelayanannya membereskan barang-barang Daniel yang dimasukkan ke dalam koper. Ia tidak berniat untuk menimpali ucapan sang ibu mertua. Bagi Sonya, ia merasa kurang pantas jika menimbrung obrolan mertuanya itu. Dari dulu, ia tidak pernah melawan atau mencari gara-gara dengan sang mertua. Ada pepatah, jika kau tidak ingin dibenci mertua, maka sebaiknya menjadi penurut lebih baik. Sudah beres semua, Nyonya besar. Jawab sang pelayan. Baiklah, ayo kita pulang sekarang. Ajak Daniel pada ketiga wanita di ruangan itu. Kemudian Sonya, sang oma juga pelayanannya mengikutinya dari belakang. Daniel membawa mobilnya sendiri, ibunya dan sang oma yang menjadi penumpangnya. Sedangkan supir membawa sang pelayanan beserta barang bawaan Daniel. Setelah sebelumnya, Daniel sudah menyuruh supir mengantarkan mobilnya ke rumah sakit. Kedua mobil itu pun keluar dari area rumah sakit. Daniel bersyukur akhirnya bisa menghirup udara segar dengan bebas juga. Sementara di tempat lain, Amelia baru saja menyelesaikan YLTS-nya yang pertama dan Amelia harus mengikuti YLTS itu sampai mendapatkan sertifikasi dan butuh beberapa kali tahapan tergantung dari kemampuannya sendiri dalam menguasai bahasa itu sendiri. Akhirnya kelar juga. Semoga saja nilainya bagus. Amelia menutup laptopnya dan mengecek handphonenya melihat beberapa notifikasi dari Daniel. Laki-laki itu mengatakan jika saat ini dirinya sudah keluar dari rumah sakit dan sudah berada di mansionnya. Syukurlah dia sudah keluar dari rumah sakit. Pasti dia merasa bosan beberapa hari ini hanya tidur dan berbaring di ranjang rumah sakit. Ucap Amelia berbicara sembari membaringkan tubuhnya di kasur king size-nya. Kamu itu harus bisa memanfaatkan kesempatan. Kamu cantik dan dia juga baik pada anakmu. Apalagi yang kamu tunggu, Delia? Menunggu sampai ada wanita lain yang berhasil menjadi istrinya? Bodoh kamu. Delia terus kepikiran dengan kata-kata sang ibunya. Saat ini Delia sedang melakukan aktivitasnya seperti biasanya membantu pekerjaan Jack. Apalagi sekarang ada pengganti Daniel di kursi kebesaran itu. Si kakek tua yang terlihat masih gagah. Pekerjaannya menjadi sangat banyak. Kakek tua itu terlalu serius menjalani pekerjaannya.
Kakek tua itu juga lebih teliti dalam membaca laporannya. Jika menurutnya kurang tepat, Delia harus cepat merevisi ulang laporan itu. Delia menjadi sangat dongkol karena ulah si kakek itu. Pekerjaannya menjadi double, ia harus bolak-balik ke tempat fotocopian. Sial kakek tua bangka itu. Belum ada 1 minggu dia berada di perusahaan ini, darah tinggiku naik drastis. Semoga saja Pak Daniel cepat masuk ke kantor. Kan lebih enak kalau dia yang memimpin. Aku tidak harus susah payah merevisi ulang pekerjaanku ini. Apa ini gara-gara aku kepikiran omongan ibu terus jadi konsentrasiku berkurang hingga mengacaukan pekerjaanku dengan tanpa sadar. Delia berbicara sembari mencak-mencak menuju mesin fotokopi di lantai paling bawah. Ketika ia berjalan tak sengaja ia bertabrakan dengan seseorang. Bruk! Ya ampun mas kalau jalan hati-hati dong. Lihat nih semuanya jadi berantakan kan. Ucap Delia sembari mengumpulkan lembaran kertas yang berserakan di lantai. Kemudian orang itu membantu Delia membereskan kertas yang berserakan itu. Dilihat dari seragamnya terlihat orang itu seorang OB di kantor ini. Kemudian Delia pun bangun bersamaan dengan orang itu. Baru saja orang itu akan membuka mulutnya. Namun orang itu malah dibuat terkejut. Delia! Ucap seseorang itu. Mes! Ucap Delia berbarengan. Keduanya sama-sama terkejut bukan main. Pasalnya orang yang Delia lihat adalah suaminya yang tiba-tiba saja menghilang beberapa bulan ini tanpa mengatakan sesuatu atau sekedar memberikan kabar padanya. Suaminya menghilang begitu saja bak ditelan bumi. Kamu kerja di sini? Tanya orang itu. Maaf mas aku harus segera pergi. Ucap Delia dengan cepat mengambil kertas-kertas itu di tangan laki-laki itu lalu dipeluk di perutnya. Ia berjalan dengan tergesa-gesa meninggalkan orang itu. Tunggu Delia mas mau bicara sama kamu sebentar. Mas mau tahu kabar anak kita. Ucap laki-laki itu berbicara sedikit berteriak kepada Delia yang sudah berhasil lolos memasuki lift. Ternyata kamu berada di sini sayang. Mas rindu sekali sama kamu. Coba saja mas jadi orang kaya. Ibumu pasti tidak akan menyuruh mas meninggalkan kalian. Sabar ya sayang mas pasti akan segera membuktikan pada ibumu yang gila harta itu, bahwa mas layak untuk kalian. Ucap laki-laki itu berbicara sendiri sampai punggung Delia tak terlihat lagi. Tanpa laki-laki itu sadari sejak tadi ada seseorang yang menyaksikan kejadian itu dan mendengarkan apa yang laki-laki itu bicarakan dengan Delia. Orang itu memakai topi dan kacamata hitam duduk sembari memegang majalah di lobi perusahaan Daniel. Senyum semrik terlihat menyeringai di wajahnya, ia pun segera menutup majalahnya buru-buru meninggalkan tempat itu memasuki mobilnya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.